Selamat datang di channel Olim Trade Indonesia, dan Anda sedang mendengarkan penjelasan yang akan membawa pemahaman trading Anda ke level yang lebih tinggi. Hari ini, kita akan menyelami topik menarik dan penting dalam analisis teknikal, yaitu divergence. Bagi banyak trader, terutama pemula di Olim Trade, konsep divergence mungkin terdengar kompleks. Namun, melalui episode ini, kami akan menjelaskannya dengan cara yang mudah dipahami dan menunjukkan bagaimana Anda dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan strategi trading Anda. Divergence adalah alat yang kuat untuk mengidentifikasi potensi perubahan tren atau kelanjutan tren. Dengan memahami divergence, Anda akan memiliki keunggulan dalam membuat keputusan trading yang lebih tepat. Jangan lupa, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak wawasan dan tips trading untuk pemula yang baik dan benar, pastikan Anda sudah subscribe channel kami. Kami menghususkan diri dalam memberikan konten trading yang baik dan benar bagi para pemula di Olim Trade. Mari kita mulai dengan memahami apa itu divergence dan bagaimana mengidentifikasi serta memanfaatkannya dalam trading. Siapkan catatan Anda, dan mari kita mulai pembahasan kali ini. Mari kita mulai dengan pertanyaan dasar, yaitu apa itu divergence? Dalam dunia trading, divergence adalah kondisi di mana harga aset dan osilator teknikal bergerak ke arah yang berlawanan. Ini adalah sinyal penting yang dapat memberikan wawasan tentang kekuatan tren saat ini dan potensi perubahan tren. Divergence terjadi ketika arah garis indikator tidak sesuai dengan pergerakan harga. Ini adalah momen penting yang harus diperhatikan oleh trader. Tidak semua osilator bisa menampilkan divergence dengan jelas, yang paling jelas ada tiga, yaitu RSI, MACD, dan Stochastic Oscillator. Indikator-indikator ini membantu kita memvisualisasikan momentum pasar dan membandingkannya dengan pergerakan harga. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan sebelum melanjutkan, yang diperlukan untuk memahami konsep divergence ini. Yang pertama adalah titik puncak. Ini adalah high atau low, tapi untuk membuat konsep ini mudah dipahami oleh pemula, kami membahasakannya sebagai titik puncak, yang terdiri dari puncak pertama dan puncak kedua. Selalu ada dua puncak, karena satu garis diawali oleh puncak pertama dan akhir garis diakhiri oleh puncak kedua. Posisi titik puncak di osilator dan di chart itu belum tentu sama. Yang sama adalah garis yang terbentuk saat menghubungkan kedua titik ini di chart dan osilator. Untuk tren naik, yang diamati adalah titik puncak bagian atas kandel dan untuk tren turun yang diamati adalah titik terendah di bagian bawah kandel. Titik puncak ini dirujuk ke poin yang mendekati di osilator, sehingga akan ada dua garis yang diamati, yaitu garis di chart dan garis di osilator. Pada kondisi normal, bila chart naik, osilator akan ikut naik. Dan bila chart turun, osilator akan ikut turun. Dan kondisi di mana garis di chart dan osilator tidak menunjukkan arah yang samalah yang disebut sebagai divergence. Sekarang akan kita bahas tipe pertama dari divergence, yaitu regular divergence. Regular divergence sendiri merupakan indikasi potensi pembalikan arah tren yang akan datang, jadi dalam beberapa saat ke depan, akan terjadi pembalikan arah. Regular divergence dapat menjadi elemen penting dalam tren jangka pendek, dan terbagi menjadi dua, yaitu bullish divergence dan bearish divergence. Regular bearish divergence terjadi ketika pada saat uptrend harga membuat dua puncak high, tapi indikator menunjukkan penurunan dan bukannya kenaikan. Bila ini muncul, biasanya yang terjadi adalah reversal, yaitu tren turun. Sementara itu, regular bullish divergence terjadi ketika sedang terjadi tren turun dan kedua titik kandel rendah membentuk garis yang ke bawah, tetapi osilator justru menunjukkan arah ke atas. Bila Anda melihat bahwa tren sedang terjadi namun MACD atau RSI tidak bergerak ke arah yang sama, itu merupakan pertanda bahwa market sudah mengalami titik jenuh dan reversal kemungkinan besar akan terjadi. Di sini, harga dalam kondisi tren turun dengan lower high dan lower low mulai terbentuk. Tapi, di MACD justru membentuk tren naik. Ini merupakan pertanda kuat bahwa akan terjadi perubahan arah tren yaitu ke atas. Sementara itu, hidden divergence akan membantu Anda memasuki tren yang sedang terjadi. Berbeda dengan regular divergence yang bertujuan untuk mendeteksi terjadinya perubahan tren, hidden divergence memberikan indikasi bahwa tren akan terus berlanjut.
Ketika Anda melihat harga naik ke atas dan membuat titik terendah yang terbaru lebih tinggi posisinya dibanding titik terendah sebelumnya, namun MACD atau RSI justru membuat tren menurun, ini merupakan pertanda bahwa tren akan terus berlanjut, dan di kasus ini adalah tren naik. Di sini pun Anda akan melihat hal yang sama. Tren awal yang menunjukkan tren naik, namun di satu titik osilator menurun, merupakan indikasi bahwa tren akan berlanjut karena pada titik ini terjadi aksi take profit oleh pelaku pasar. Bila Anda melihat satu tren turun dan melihat bahwa titik puncak kedua lebih rendah dari titik puncak pertama, dan osilator menunjukkan justru hal yang sebaliknya, bersiaplah untuk keberlanjutan tren. Contoh kedua, ini adalah contoh lain ketika tren turun, terbentuk dua titik puncak yang menurun, tapi osilator justru menunjukkan dua titik puncak yang menanjak. Yang kemudian terjadi adalah keberlanjutan tren turun. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, tidak semua osilator bisa mendeteksi divergence. Dan harus Anda catat bahwa Anda harus mendeteksinya sendiri ketika sudah terbentuk beberapa kandel, agar Anda bisa melihat apakah divergence memang terjadi. Divergence jarang ditemukan di time frame besar, namun divergence sangat berguna bila Anda swing trading di time frame kecil. Jadi bila Anda adalah swing trader atau scalper dan sering beroperasi di time frame kecil, divergence adalah salah satu senjata yang bisa Anda masukkan ke dalam daftar senjata trading Anda. Untuk menggunakan divergence dibutuhkan pengamatan terus-menerus di chart, di mana ketika Anda mengamati bahwa osilator tidak bergerak sesuai dengan arah candle, itu masa di mana Anda harus berhenti, karena itu adalah masa ketika divergence itu terjadi. Dan ketika divergence selesai, osilator mulai bergerak sesuai dengan candle, dan itulah masa ketika Anda masuk dengan mempertimbangkan kondisi berdasar tipe divergence yang sudah kami jelaskan tadi. Ingatlah bahwa meskipun divergence adalah alat yang kuat dalam analisis teknikal, penggunaannya harus dikombinasikan dengan alat dan teknik analisis lainnya untuk hasil yang lebih akurat. Selalu praktikkan manajemen risiko yang baik dan jangan bergantung pada satu indikator saja. Jika Anda menikmati konten ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih telah mengikuti penjelasan ini, dan semoga profit selalu menyertai Anda.